Kami mohon perhatian untuk mendengarkan warta ibadah. Satu surat masuk dari Pemerintah Kabupaten Teluk Gundama, Panitia Perayaan Natal Pemerintah Daerah tahun 2025. Perihal undangan ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Teluk Gundama, termasuk di dalamnya kita sebagai anggota jemaat dan majelis jemaat. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Natal Gabungan Pemda, TNI Polri dan masyarakat Kabupaten Teluk Gundama tahun 2025, bersama ini diundang kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dalam ibadah perayaan Natal yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 23 Desember 2025 jam 6 sore sampai dengan selesai, bertempat di lapangan Aitumiri Miei. Dua, satu pemberitahuan berasal dari Badan Pelayanan Unsur Parbetannya disampaikan kepada orang tua dan anak-anak sekolah minggu. Yang pertama, amplop partisipasi sumbangan orang tua dan anak-anak dapat dikembalikan pada hari ini, Minggu 21 Desember 2025, melalui koordinator kelompok tunas sore di masing-masing kelompok. Kedua, lotre menu partisipasi guru-guru kelas masing-masing dapat dikumpulkan juga pada hari ini melalui Ketua PAR. 3. Natal Sekolah Minggu akan dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2025 jam 4:30. 4. Setelah ibadah, guru-guru sekolah minggu dapat berkumpul di halaman gereja guna membahas persiapan pelaksanaan Natal Parbetannya. Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Bapak Ibu Saudara, marilah kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan ibadah di pagi hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Christine Mawene, Sarjana Sains Teologi. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Menyertai dalam tiap-tiap langkah misteri kehidupan. Siapa sangka dia yang merancang dan selalu bimbing saat susah senang, bahkan saat bimbang. Tuhan Maha Kudus sertai ke jalan lurus, penyertaan senantiasa tidak putus dari kecil hingga ku dewasa. Thanks God, kasih-Mu begitu tulus, kini yang selalu ku rasa. Kenakalan yang terbuat hina-hina, caci miras bahkan onar dosa tak terhitung. Namun apa yang kita di pada waktu ini. Untuk itu, dengan berkat Tuhan, saya ingin Bapak Ibu baru berdiri. Panggilan beribadah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah memasuki minggu akhir yang keempat, minggu persiapan yang terakhir untuk menerima Natal. Sebagai peristiwa Immanuel, Allah menyertai kita. Masa raya akhir keempat adalah waktu yang disediakan Tuhan supaya kita bersikap dan bertindak menurut kehendak Tuhan. Setiap sikap dan tindakan kita menentukan kesiapan kita menerima penyertaan Tuhan dan kasih-Nya bagi setiap orang. Inilah maksud surat 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Siapkanlah hati dan hidup kita untuk memasuki ibadah minggu akhir keempat. Mari kita menyanyi keseluruhan bersama-sama dalam nyanyian para gembira nomor 4 ayat 1, 2, dan 3. Tuhan Raja Maha Baik.
masa raya Advent yang keempat ini dilaksanakan dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan kami. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak dipersilakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita melakukan nyanyian rohani nomor 21 bait pertama dan bait yang kedua. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah dengan membaca secara berbalas-balasan Mazmur pasal 51 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Marilah kita membacakan Mazmur ini dalam sikap berdoa. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam hati. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop. Biarlah aku mendengar kegirangan dan ketakutanmu. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Jadikanlah hatiku takir ya Allah. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu.
Amin. Mari bersama-sama kita melakukan nyanyian rohani nomor 25 pada bait yang ketiga. Hendak ikut dia. Berdasarkan firman Tuhan itu, maka selaku hamba Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita sambut berita anugerah dengan melakukan Kidung Jumat nomor 40 bait pertama dan bait yang kedua. Kini saya persilakan Bapak Ibu Saudara dan anak-anak untuk berdiri, kita hendak mendengarkan hukum Tuhan. Saudara-saudaraku, dengarlah hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita, seperti yang tertulis dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Firman Tuhan tertulis bagi kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian hukum Tuhan diperdengarkan sebagai petunjuk hidup baru
Saudara-saudaraku yang mengasihi Tuhan, di minggu Advent yang keempat, kita hendak menyiapkan diri kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Bagian Alkitab dipersiapkan bagi kita di hari Minggu ini terpilih dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 13. Kita akan membaca ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai dengan ayat 32. Sebelum kita membaca bagian Alkitab, kita hendak berdoa yang akan kita lakukan seperti dalam nyanyian Suara Gembira nomor 22 bait pertama, kedua, dan bait yang ketiga. Pujian kepada Kristus sampai selama-lamanya.
Maranatha, Maranatha, Maranatha. Persekutuan jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Baik. Puji Tuhan. Di hari yang ke-21 di bulan terakhir tahun 2025, dengan masih beri sehat dan kuat bagi kita, saya kesini, saya melihat ada orang-orang yang sudah kembali pulang kembali ke Asia untuk perayaan Natal. Selamat datang kembali. Kita akan merayakan Natal bersama-sama. Dan Tuhan sayang hari ini kita sudah boleh sampai di minggu Advent yang keempat. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di masa selama 4 minggu ini kita semua sedang diarahkan, tapi juga masih terus diarahkan untuk menantikan, tapi juga mempersiapkan diri memperingati kedatangan Kristus yang sudah datang ke dalam dunia, dan kita merayakan itu pada hari Natal. Akan tetapi di bagian ini kita juga tidak boleh lupa bahwa penantian dan persiapan ini bukan hanya untuk menyambut kedatangan Yesus seperti kedatangannya yang pertama dalam rupa seorang bayi. Kita tidak boleh lupa bahwa penantian dan persiapan ini bukan hanya menantikan kedatangan Yesus seperti kedatangannya yang pertama, sebab setiap waktu dengan tidak bosan kami sebagai hamba-hamba Tuhan menyampaikan selalu, setiap waktu kita juga sedang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, yaitu sebagai Raja dan sebagai Akhir. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Yesus Kristus kasihi, pembacaan Alkitab bagi kita di hari ini mengarahkan kita kepada penantian dan persiapan akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Secara khusus Bapak Ibu, kalau kita baca Injil Markus pasal 13 ini, kalau kita membaca di tulisan yang paling atas sekali dari pasal 1 itu ada tulisan yang dicetak dengan huruf tebal. Di sana secara khusus Markus pasal 13 ini dia memuat khotbah Yesus tentang akhir zaman, di mana Yesus sendiri memberi arahan kepada para murid tentang bagaimana mereka harus menyikapi arus zaman yang semakin mengerikan. Kita melihat di pasal ini, pasal 13, keseluruhan perikop di bagian ini memberi tahu kepada kita bahwa Yesus kasih gambaran tentang akhir zaman itu, yaitu ada keadaan-keadaan yang akan terjadi di akhir zaman itu. Kita membaca di gambaran tentang akhir zaman itu, yang akan terjadi adalah sebagai berikut. Pertama, zaman itu dimulai dengan penderitaan. Yesus menyebut, kalau kita membaca di ayat 3 sampai dengan ayat 12, di sana Yesus memberi gambaran akan muncul para penyesat, akan muncul para penyesat yang bahkan memakai atau mencatut nama Yesus. Ini penyesatnya ini pakai bagian yang sepertinya bisa dipercaya oleh banyak orang, bahkan oleh orang percaya, dengan mencatut nama Yesus. Tapi juga Yesus memberi gambaran ada peperangan, ada bencana alam, ada malapetaka, dan begitu banyak keadaan yang lainnya. Nanti kita membaca juga bahwa ada penderitaan dari para pengikut Kristus. Bahkan pada zaman ini, di zaman penderitaan ini juga
Bahkan dalam pembacaan kita hari ini di perikop berikut ini, akhir zaman itu juga ditandai dengan fenomena alam di angkasa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca runtutan khotbah tentang akhir zaman, penutupnya di bagian perikop yang terakhir ayat 33 sampai 37. Di bagian terakhir pasal ini, Yesus menasihatkan semua orang termasuk kita untuk senantiasa waspada dan berjaga-jaga supaya kita tidak lengah dalam menantikan kedatangannya yang kedua. Bapak Ibu Saudara, secara khusus perikop pembacaan kita hari ini ayat 24 sampai ayat 31. Kita melihat bahwa ada 3 bagian besar yang memberitahu hal yang penting bagi kita. Bagian yang pertama itu ayat 24 sampai ayat 27. Tertulis di sana begini, tetapi pada masa itu sesudah siksaan itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Dan pada waktu itu pun dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Bapak Ibu Saudara, dari bagian yang pertama ini menunjukkan kepada kita bahwa ada tanda-tanda alam yang begitu dahsyat, tanda-tanda alam yang begitu dahsyat. Matahari jadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan jatuh dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Lalu anak manusia akan datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan, dan dia menyuruh malaikat-malaikat mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ujung langit. Bapak Ibu Saudara, lihatlah di bagian ini kita temukan bahwa sesudah siksaan yang berat itu, kita membayangkan bahwa siksaan itu dia sama seperti sebuah saringan. Siksaan yang berat itu dia sama seperti sebuah lapisan. Dia sama seperti sebuah model seleksi yang ketat sekali terhadap semua orang yang hidup di dunia. Maka yang terjadi fenomena alam ini bahasa Alkitab yang memberikan gambaran bahwa kekuasaan manusia akan runtuh, tatanan dunia yang lama akan berakhir dan Allah akan bertindak penuh. Di sanalah waktunya tiba, anak manusia itu datang untuk mengumpulkan orang-orang pilihan. Bapak Ibu Saudara, lihatlah gambaran sesudah siksaan yang berat itu, anak manusia datang adalah untuk mengumpulkan orang-orang pilihan. Tidak ada satupun yang terlewatkan ataupun tidak ada satupun yang hilang. Semua orang-orang pilihan dari ujung bumi sampai dengan ujung langit, dari keempat penjuru bumi, Alkitab menulis, dikumpulkan oleh anak manusia. Bapak Ibu Saudara, dari bagian pertama ini jadi pertanyaan perenungan bagi kita. Kalau masa itu tiba, Bapak Ibu Saudara, apakah kita akan sanggup melewati semua zaman penderitaan dan siksaan ini? Hari ini kita hidup, kita memikir masih ada banyak waktu. Tapi di minggu akhir yang keempat hari ini kita diperhadapkan kepada masa penantian akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Pertanyaan perenungannya bagi kita, kalau masa itu tiba, sebelum anak manusia datang
pilihan, kita akan melewati masa siksaan dan penderitaan yang berat. Coba tanya pada diri sendiri, kalau masa itu tiba, saya sanggup melewati semua zaman penderitaan dan siksaan itu nanti. Lalu kalau saya sanggup melewati semuanya itu, apakah nanti kita bisa termasuk dalam kategori orang-orang pilihan Tuhan yang dikumpulkan itu? Bapak Ibu Saudara, jawabannya bukan nanti yang kita pikir. Tapi hari ini pendeta sampaikan, jawabannya bukan nanti dari kita pikir, tapi kita mesti persiapkan itu dari sekarang. Kalau masa siksaan dan penderitaan itu apa yang kita hadapi, saya sanggup melewatinya atau tidak? Dan apakah saya akan bisa masuk dalam kategori orang-orang pilihan yang dikumpulkan oleh anak manusia ini? Bagian yang kedua, Bapak Ibu tidak dikenal. Kalau 30 menit tadi biasanya kan tradisi tinggi, menyimpan darah dan sampai ada yang terlupakan, ada yang tertinggal. Bersiaplah seperti seseorang yang mendengar 30 menit lagi kapal akan tiba. Jangan santai, jangan terlena dengan bilang Tuhan belum akan datang. Jangan terlena dengan bilang saya punya umur masih muda, jalan masih panjang. Karena tidak ada satu orang pun yang tahu waktunya. Saudaraku, siapkan diri, bertobat, minta ampun dari Tuhan, kembali ke arah yang benar, lalu bertekunlah dalam pengajaran firman Tuhan. Mari jaga diri kita sebagai orang pilihan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dengan kebenaran firman. Amin.
Tuhan. Kita hendak meresponinya dengan memberikan persembahan syukur pada ibadah minggu pagi hari ini. Ingatlah firman Tuhan seperti yang tertulis dalam Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu taparan dalam ulang tahun kelahiran, tapi juga ulang tahun pernikahan dan semua berkat-berkat Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi dia. Bahkan ketika kami bayar dengan apapun hidayah, tapi biarlah kalau hari ini kami boleh bawa persembahan berupa uang ke dalam rumah Tuhan. Mari Bapak berkenan juga menerima setiap persembahan syukur kami. Dengan apa yang ada pada kami yang kami serahkan, baik lewat tanggul yang diedarkan oleh Majelis Imam, tapi juga dalam kotak pembangunan kotak diakoni dan kotak aksi untuk sidang sinode 2020. Kami percaya bahwa ketika kami memberi bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan, sesungguhnya kami tidak akan pernah berkekurangan. Tapi disitulah kami akan merasa Tuhan terus memenuhkan kami dengan berkat yang datang daripada-Nya. Dan di situ kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah seluruh persembahan kami umat-Mu bersama dengan persembahan keluarga-keluarga yang secara khusus bawa dalam rumah Tuhan dan hamba mengelabas Tuhan memberkati setiap anak-anak kasih bahkan hidup pribadi mereka. Tuhan beri umur yang panjang bagi tiap-tiap. Tapi juga yang memberikan persembahan persepuluhan. Kami percaya bahwa ketika kami sayang kami semua, supaya dalam berkat kekuatan kesehatan yang baik, berkat keselamatan yang daripada Tuhan, kami juga belajar mempersembahkan kehidupan kami menjadi persembahan yang berbau lagi di hadapan Tuhan. Memohon juga dalam kasih dan rahmat Tuhan,
Berilah seluruh persembahan umat-Mu dikelola dengan baik, dengan bertanggung jawab serta takut akan Tuhan, supaya biarlah semua bagian hidup menjadi bagian yang baik di tengah pelayanan baik jemaat GKI Betania Selatan, tapi juga kasih GKI Kondama bahkan gereja Kristen di tanah Papua di Arab Timur, dan Tuhan sendiri menjadi Tuhan. Tuhan yang tidak pernah mau supaya kami anak-anak-Mu menjalani kehidupan ini tanpa hati Tuhan bagi kami. Lewat kebenaran firman-Mu, lewat perenungan pribadi kami masing-masing di rumah kami, bahkan mungkin di dalam kamar kami. Tapi juga Tuhan yang memelihara kehidupan kami dengan kasih yang kekal dan abadi. Dan hari ini kami baca menjadi tanda tanda menuju kepada kedatangan kami. Beri kami berharap terhadap waktu-Mu ya Tuhan, supaya jangan kami terlena, kami tertidur, kami terhanyut dengan segala keadaan yang ada. Tapi Tuhan tolong kami, supaya kami bukan hanya hidup untuk hari ini, bukan hanya hidup untuk tahun ini, bukan hanya hidup untuk masa ini, tapi mari Bapa, tolong kami supaya kami jaga status kami sebagai orang pilihan Tuhan. Ya Allah, mari Tuhan pilih setiap kami. Lalu biarlah Tuhan menumpuk semuanya itu dalam Roh Kudus Tuhan saja, supaya jangan kami jatuh berulang-ulang di kesalahan yang sama ya Allah, tapi kami memaknai kelahiran Kristus dengan benar. Terima kasih karena Tuhan memberi kami boleh berkumpul kembali sebagai sebuah keluarga. Terima kasih karena Tuhan mengumpulkan menghantarkan orang-orang terkasih kami
kami boleh ada sama-sama dengan kami. Kami juga hamba berdoa bagi umat anggota jemaat yang sudah melakukan ini. Kami percaya seluruh perayaan Natal membawa sukacita bagi kami. Tapi juga ya Allah, di tengah-tengah sukacita kami berdoa untuk setiap orang yang sedang menantikan kabar baik yang daripada Tuhan. Kabar baik untuk kesehatan mereka, kabar baik untuk kehidupan pribadi mereka, kabar baik untuk masa depan mereka, kabar baik untuk pemulihan mereka dalam hubungan suami keluarga ini. Tuhan pulihkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Mereka yang menantikan kabar baik untuk pemulihan dari akibat bencana alam, mereka yang menantikan kabar baik untuk pemulihan dari peperangan, mereka yang menantikan kabar baik untuk pemulihan dari setiap pelecehan, penindasan, kekerasan yang mereka terima. Allah, setiap hidup rumah tangga dari umat, anggota jemaat dari raya 1 sampai dengan raya 9 yang terdaftar maupun yang tidak, yang menerima berkat dan lawatan Tuhan lewat pelayanan jemaat dengan nyawa hamba berdoa. Tuhan siapkan tiap-tiap kami. Apapun yang mereka perlukan Tuhan berikan. Tapi biar setiap berkat yang berterimakan di tangan kami, kami kelola itu dengan baik seperti apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Allah. Bersama dengan kehidupan umat hari ini, hamba berdoa untuk seorang anak yang diserahkan, diantarkan ke dalam rumah Tuhan. Ia juga dikenal di tengah persekutuan ini sebagai bagian dari persekutuan jemaat yang akan lewat Tuhan. Lalu dia dalam sayang Tuhan, dalam pendidikan, bimbingan, asuhan dari orang tua. Satu waktu ia akan dipersiapkan untuk menerima materai baptisan bagi anak-anak ini. Lalu dia seumur hidup ada dalam pengawasan dan penetapan Tuhan sendiri. Terima kasih ya Allah, terima kasih kami yang sudah bisa berjalan, yang masih dalam gendongan ibunya, bapak yang masih ada dalam kandungan sekalipun hamba berdoa. Tubuh, jiwa dan roh mereka dilindungi oleh Tuhan. Allah, kami berterima kasih untuk kesempatan ini. Biarlah ibadah ini di tempat maha tinggi, namun tak tersembunyi kasih sayang-Mu Tuhan. Engkau datang ke bumi untuk menggenapi janji-Mu tentang Yerusalem yang baru. Tahun silih berganti, Natal datang kini, undang Dia di hati. Damaikan diri ini, biar Dia satukan yang terputus, dan Dia hapus tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tangan-Mu Tuhan. Akan kemana arah langkah ini? Entah
buka Tuhan, tirai kasih-Mu Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Tahun silih berganti, Natal datang kini, undang Dia di hati. Damaikan diri ini, biar Dia satukan yang terputus, dan Dia hapus tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tangan-Mu Tuhan. Akan kemana arah langkahku ini, entah di mana, bagaimana, dari manakah datang pertolongan. Tanpa Kau buka Tuhan, tirai kasih-Mu Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Di tempat maha tinggi, namun tak tersembunyi, kasih sayang-Mu Tuhan. Engkau datang ke bumi untuk menggenapi janji-Mu tentang Yerusalem yang baru. Tahun silih berganti, Natal datang kini, undang Dia di hati. Damaikan diri ini, biar Dia satukan yang terputus, dan Dia hapus